Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Senior Ramadan, Nota 210309. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai permodelan transportasi menggunakan aplikasi PTV Visim. Di mana PTV Visim ini berasal dari negara Jerman dan regulasi kendaraannya mele- jalan jalan di jalan lajur di jalur kanan, sedangkan untuk Indonesia di jalur kiri. Jadi kita merubah terlebih dahulu di mana caranya base data, network setting, dari right dirubah menjadi live. Lalu klik OK. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu insert background, di mana background yang nanti kita akan membuat ruas jalan dan persimpangan. Caranya itu klik background image, klik kanan, add background image, masukkan background yang akan digunakan. Klik OK. Setelah itu, set skill pada background dengan cara klik link, klik kanan, set skill, tarik dari simpang sini sampai simpang sini. Dikarenakan pada kondisi existingnya jaraknya 400 meter, jadi kita sesuaikan. Setelah selesai, pergi background agar tidak bergeser, lalu kita sesuaikan lagi. Langkah selanjutnya itu membuat link. Jadi untuk membuat link, caranya itu klik link, pastikan tanda berita linknya tidak tebal, buat dengan cara klik tahan kontrol pada keyboard lalu klik kanan, geser, setelah itu pas. Untuk namanya sesuaikan dan untuk lebarnya juga sesuaikan, di mana untuk eh, jumlah jalur pada pendekat pada kaki simpang sebelah kiri ini 4/2 4/2 D. Jadi kita tambahkan 2, setelah itu lebarnya tetapkan saja untuk klik OK. Setelah itu kita membuat eh, jalur sebelahnya itu dengan cara klik generate opposite direction. Oke. Nah, setelah itu buat dengan cara yang sama pada kaki simpang yang lainnya. Hmm, hmm. Untuk jalan ini terdapat belokan, jadi bisa kita sesuaikan dengan cara klik kanan pada klik kiri pada link, klik kanan yaitu add point. Nah, lalu kita sesuaikan saja bentuknya. Ini, ini. Setelah sesuai, klik direct opposite direction untuk membuat arah sebaliknya. Nah, itu disesuaikan.
Perlu diingat, dikarenakan kita menggunakan aplikasi izin yang versi student, jadi kita hanya bisa membuat panjang jalan dengan maksimal 1000 meter, 1 kilometer. Hmm, jadi, ulangi, untuk di sini hanya terdapat jenis jalannya 2/2 objek, jadi tidak sesuai. Pada kaki simpang yang ini terdapat eh, lacur untuk menyalip, di mana tidak terdapat pembatas, yaitu undivided. Jadi nanti kita akan membuat jalur untuk menyalip, di mana edit, lalu kasih as overtaking lane. Untuk as overtaking lane itu biasanya lebih kecil dari jalur banyak. Kita ubah menjadi 2. Itu oke. Setelah itu kita buat arah sebaliknya. Lalu agar tidak lubang pada saat nanti di 3D-kan, kita tempel dan kita lihat lebih dekat ini ada lubang, jadi kita tempel.
Berarti rasa sudah rapi. Selesai. Coba lihat menggunakan tingkat dimensi. Ini dapat sedikit lubang. Kita rapikan lagi. Ini rasa cukup. Wah, itu satu balik puterannya. Setelah kita membuat semua lapis simpang, yaitu yang paling oh, eh, untuk mendekati simpang biasanya tidak bisa menyalip, jadi kita di sini membuat bit konektor. Jadi kita speed jalannya, lalu di sini kita membuat link. Oke. Apa tadi ini 2 meter disesuaikan agar ukurannya sama. Setelah itu kita buat konektornya dengan cara klik kanan sama menggunakan kontrol lalu pas. Oke. Setelah setelah membuat link pada semua pendekat, kita membuat konektor di mana dengan cara tetap perintahnya link, lalu klik link yang akan dibuat konektor, lalu klik tekan kontrol, klik kanan. Perlu diingat, jangan sampai terlalu jauh dari poin yang ujung. Kontrol, klik kanan, lalu sambungkan dengan pendekat yang ingin disambungkan. Lalu enter. Sini terlihat kurang begitu bagus, jadi nanti kita sesuaikan kalau tidak itu satu. Jadi lakukan pada semua pendekat.
Setelah selesai semuanya, kita drag semua, klik kanan, generate split line. Sini yang awalnya 3, kita rubah bebas, 7, 8, kita menggunakan apa saja. Oke. Lalu ulangi menggunakan mungkin 10. Nah, baik, ini sudah seperti ini. Akan buat untuk simpan yang selanjutnya. Nah, di sini dari satu jalur eh, Dupang kedua jalur. Jadi kita membuat dua. Mana nantinya jika kita tidak membuat dua, maka yang yang memiliki konektor lah yang memasuki ruas tersebut. Jadi kita buat dua. Hmm, Agar terlihat rapi, kita tempel menggunakan perintah areas polygon. Cara sama di kanan.
Selesai. Demikianlah tutorial untuk pembuatan link dan konektor. Selanjutnya yaitu vehicle tab dan composition, di mana eh, pada Jerman, pada negara Jerman jarang orang menggunakan sepeda motor, dengan di Indonesia banyak. Jadi kita akan memasukkan jenis kendaraan sepeda motor dengan cara yaitu base data, vehicle type, lalu nah di sini hanya 8, kita kini klik tambah, tuh kita klik sepeda motor, motor, lalu kategorinya kita baik, itu modelnya tetapkan saja, nanti kita rubah, ini tekan baik semua di function and distribution, satu klik OK. Nah, masih masih modelnya masih car, kita rubah, diklik add. Nah, setelah itu masuk ke base data, distribution, itu ada 3D models. Nah, setelah itu kita rubah di sini, isi nama sepeda motor. Setelah itu ini modelnya hapus, kita rubah add, open directory of default model, vehicle, road. Nah, di sini ada banyak jenisnya, ada seperti ini dan skuter. Kita buat seperti ini biar terlihat maju. Nah, itu mobil ini bisa digeser seperti ini, lalu klik OK. Ini agar tidak bingung untuk menamai apa apa tidak agar tidak bingung apa yang dimaksud dengan garis dua, yaitu klik graphic vehicle composition, bukan base data, buat 3D models, ini bisa digeser. Nah, lalu di input subdata motor. Selesai, kita membuat vehicle. Ini kapasitinya kita buat dua, di mana berboncengan, di mana kendaraan itu berboncengan maksimal dua, sepeda motor maksudnya. Setelah itu kita buat bus sedang, oke. Di sini punya jika punya gambar sendiri bisa dirubah, klik add, lalu masuk di 3D models, bus sedang, lalu ya, masukkan, terus akan nah, seperti ini, klik open, seperti ini, klik OK. Masuk di 2D models, beri nama, terus, nah, lalu untuk yang ketiga yaitu bus gandeng. Sama seperti sebelum-sebelumnya, semua. Oh ya, untuk bus sedang ini okupansinya semua 30. Bus gandeng kemungkinan 2 kali lipatnya, 80 hingga 100, kita klik 80 saja. Lalu setelah itu kita input modelnya dengan add bus gandeng. Lalu kita rubah di sini add vehicle root. Nah,
Pada Indonesia itu pintunya berada di sebelah kiri, yaitu kita pilih yang door left, lalu klik open. Nah, untuk bis gandeng ini untuk tempat ini untuk depannya, yang belakangnya kita masukkan yang rear. Untuk pilihannya yang door left juga sama. Oke, nah tampilannya seperti ini. Lalu klik OK. Lalu nama dibuat titik model terus gandeng. Untuk vehicle tab cukup seperti itu. Lalu kita masuk di vehicle composition dengan cara traffic, lalu vehicle composition. Nah, untuk vehicle composition ini di mana eh, apa saja kendaraan yang ada di pendekat tersebut. Di sini kita masukkan pendekat satu. Pendekat satu ini ada apa saja? Ini ada dua tipe, car sama HGV. Jadi kita input lagi, ini menggunakan sepeda motor. Nah, untuk free flow bebas sesuai dengan survei yang dilakukan atau sesuai dengan keinginan. Untuk car di sini saya memakai 30%. Untuk kendaraan AGV ini kita pilih biasanya sedikit ya, cuma 5% saja. Di ini 5%. Tidak harus kita harus 100%, akan tetapi biar tidak bingung kita 100% saja. Lalu untuk kendaraan, untuk mobil, jika punya data terkait spot speed silakan digunakan, tapi saya akan menggunakan kecepatan default yang ada di aplikasi VSIM. Untuk car mungkin 50, terus sepeda motor mungkin agak lebih kencang jadi 80, AGV mungkin agak sedikit pelan, itu mungkin 30. Setelah itu setiap pendekat pasti memiliki komposisi kendaraan yang berbeda-beda, sesuaikan. Pendekat dua. Untuk kecepatannya setiap pakai ruas pasti ada yang berbeda, lalu sesuaikan juga. Ini saya buat sama agar tidak bingung nantinya. Ini juga saya buat sama. Setelah itu sama, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pendekat, silakan buat masing-masing pendekatnya. Apa jika pendekat ini dan pendekat ini sama, jadi buat satunya tidak apa-apa. Tapi langkah baiknya buat pendekat beda-beda. Baik, hmm, saya akan melanjutkan tutorial aplikasi permodelan transportasi atau VSIM, di, di mana langkah selanjutnya yaitu vehicle input. Vehicle input ini dimasukkan di step-step terdekat yang memasuki simpang. Seperti ini dengan cara
klik vehicle input, pastikan tulisan bercetak tebal dan berwarna kuning, yaitu klik link yang akan diinput, klik kanan, add new vehicle input. Setelah itu, kasih pendekat yang telah dibuat kemarin pada vehicle composition. Ya, ini untuk di sini saya menggunakan pendekat 1 dengan volume maksimal 2500. Untuk pendekat kedua di sini vehicle input dengan volume 2050. Lakukan cara yang sama pada link-link selanjutnya. Dan untuk pendekatnya sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Untuk volumenya juga sama, sesuaikan. Dari sini saya menggunakan pendekat 4 dengan jumlah 1100. Terus, nah untuk di sini ada dua vehicle input yang akan saya masukkan. Yang kedua dikhususkan untuk kendaraan bus sedang dan bus gandeng, mana jumlahnya cuma 50. Di sini untuk pendekat yang seterusnya dengan jumlah 750. Pendekat pendekat 6. Itu untuk vehicle routing, volume tabnya tetap stochastic. Dan selanjutnya yaitu vehicle routing. Dimana untuk vehicle routing caranya itu klik vehicle route, lalu klik link yang akan masukkan vehicle routing. Dengan cara klik add new static vehicle routing. Lalu fungsi dari vehicle routing ini yaitu untuk memberi perintah kepada kendaraan untuk belok kanan, belok kiri, dan jalan terus. Untuk di sini reflow-nya itu jumlah yang belok kiri itu berapa. Di sini saya menggunakan angka 870. Eh, untuk jalan lurus 880, yang belok kanan 800. Lakukan hal yang sama pada titik simpang yang lain. Ini saya menggunakan 680, 700, 670. Ini saya menggunakan 800, 100, 600. Ini 450. Tadi di sini menggunakan dua vehicle input, untuk routingnya sama, menggunakan dua vehicle input. Ini untuk khusus
jalan lurus saja, masukkan. Oh, untuk routing yang kelima ini tidak semua kendaraan, yakni hanya kendaraan bus gandeng dan bus sedang. Setelah itu, kita di sini, dekat yang di sini, sama, sama, sini, belok kiri, dan sama. Belok kirinya di sini menggunakan 450, ini 400. Tadi untuk vehicle input, kita masukkan di ruas jalan yang masuk ke simpang, akan tapi untuk vehicle routing, kita menggunakan di semua ruas. Jadi untuk yang ruas jalan di sini, kita kasih vehicle routing karena kendaraan yang di sini akan melanjutkan perjalanannya belok kiri dan belok kanan. Ini untuk belok kirinya 1200 dan 1100. Untuk yang di sini belok kiri lurus belok kanan mana lur mana untuk sebelahnya sama semua seperti itu. Jadi untuk vehicle routing caranya seperti itu. Lalu yang selanjutnya desire speed, di mana desire speed ini menentukan kecepatan pada ruas jalan tersebut dengan cara klik desire speed atau desire speed decision, lalu klik kanan, admit desire speed decision. Itu muncul pokok seperti ini, klik OK. Nah, setelah itu klik di sini, show list. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini terlalu banyak kolom sehingga perlu disederhanakan. Dengan cara klik gambar calling list, nah itu yang tidak digunakan dihilangkan. Nah, perlu diketahui sebelumnya di sini Visi menggunakan kode di mana untuk yang nomor 10 ini car dilihat dari vehicle composition. Oh, salah. Di iya, nah, sini di vehicle class atau type di mana untuk car 10, HGV 20, bus 30, tram dan selanjutnya bike, bus sedang, sepeda motor 90. Nah, untuk di sini kita akan menghilangkan kecepatan yang kita input. Eh, itu nomor 30, 40, 50, 60. Singkirkan. Setelah itu, oke. Lakukan hal yang sama pada hasil yang lain. Ini,
Selesai semuanya, lalu kita akan merubah di shutter speed-nya, menentukan dengan kecepatan yang telah kita buat. Nah, ini mungkin untuk car 50. Cara cepatnya itu diklik, pencet shift, merubah tahan shift-nya, klik 50. Nah, seperti itu. Ini untuk push mungkin 25. Ini untuk push gandeng dan push sedang. Sesuaikan saja dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, demikian untuk desire speed decision. Untuk selanjutnya yaitu reduce speed area. Speed area ini dipasang di konektor karena kendaraan pasti akan mengurangi kecepatannya pada saat berbelok. Jadi untuk memasukkan yaitu klik reduce speed area, lalu klik kanan, klik add new speed area. Oke. Setelah itu sesuaikan cara yang digunakan untuk kendaraan mengurangi kecepatannya. Lakukan hal tersebut di semua konektor. Lakukan di konektor yang sekiranya kendaraan akan mengurangi kecepatannya. Setelah itu, tulis di tulis biar terlihat ringkas. Setelah itu, sama cara yang tadi untuk meringkas kolom yang banyak itu tidak perlu dihapus ini semuanya terus klik OK. Nah, setting share speednya berapa untuk pengurangan kecepatan kemungkinan sama. Ini kita gunakan 15 meter per jam untuk reduce speed seperti itu. Biasanya reduce speed ini digunakan pada simpang yang tidak bersinyal karena pengemudi akan menurunkan kecepatannya dan akan menengok kanan dan kiri ketika akan melakukan belok kanan maupun ke kiri. Setelah itu masuk ke konflik area. Nah, di mana untuk konflik untuk yang berwarna kuning ini terjadi konflik area. Konflik area ini bisa kita setting. Nah, untuk yang di ini contohnya ini konflik yang terjadi antara kaki simpang yang dari sini lurus dengan simpang yang sini belok kanan. Jadi untuk menghindari tabrakan kita setting yaitu dengan
klik kanan, terus set status to 2, wait for one. Nah, di mana untuk yang warna hijau jalan dulu, yang warna merah menunggu warna hijau selesai habis kendaraannya. Nah, itu untuk yang kedua di sini sama bebas untuk settingannya sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Untuk konflik yang di sini kita menggunakan undeterminate. Di mana untuk undeterminate yaitu kendaraan yang melewati terlebih dahulu dia akan melewati jalan terlebih dahulu hingga kendaraan yang jalan terlebih dahulu itu selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan kendaraan yang akan lewat. Untuk konflik area seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah apel di persimpangan. Gimana caranya yaitu signal control, control, nah, setelah itu tambahkan, nah, setelah itu kasih nama, simpang 4. Oke, di sini nama simpang 4. Setelah itu signal group, karena di sini menggunakan 4 fase, melakukan lalu klik plus bagian kiri signal group, ke setting dan setting sequence-nya. Kita menggunakan red, green, amber dengan green 5, dengan red all 2, amber 3, misalnya 5. Lalu sama untuk yang lainnya. Setelah itu kita masukkan green-nya, kita rubah semuanya jadi 5 semua. Setelah itu masuk ke sini program, nambah, setting. Sini kita akan men-setting hijaunya. Mana cycle time yang kita buat yaitu 110. Untuk waktu hijaunya sini merah 2, lalu hijaunya di sini kita ubah menjadi kita buat 35, jadi 32 tambah 35 37. Setelah itu kita masukkan di sini, ini kan ada 3 ember, lalu tambah 2 itu misalnya 5, di sini itu 42, itu ini menjadi hijaunya 40, ini 82, 82, di sini tambah 5, 87, 87 ditambah 30, 117, ini 105, 102, ini 145, 167. Seperti itu. Lalu jangan langsung dipencet close, klik yang seperti ini, save data and go to back to vision. Lalu klik OK. Setelah itu klik signal head, klik kanan, add musiknya head, yang grup 1, ya. Oke. Sini menggunakan yang kedua, menggunakan yang ketiga,
Itu. Lalu kita coba menjalankan. Eh, itu. Baik, saya akan melanjutkan tutorial terkait permodelan PDV SIM, di mana langkah selanjutnya yaitu eh, driving behavior, di mana driving behavior ini perilaku pengemudi yang ada di jalan, di mana eh, di aplikasi VSIM ini driving behaviornya masih defaultnya yaitu di negara Jerman. Jadi kita sesuaikan dengan negara Indonesia dengan cara base data, lalu driving behavior. Nah, di sini ada 8 jenis driving behavior. Kita akan tambahkan tanggung jawab seperti ini. Untuk angka-angkanya bisa disesuaikan dengan jurnal yang ada atau survei secara langsung. Di mana di sini saya akan menggunakan jurnal yang telah diberikan oleh dosen saya. Saya akan mengubah di sini untuk middle of line-nya saya berubah menjadi any dan eh, standingnya 0,2. Di sini distance drivingnya 0,4. Setelah itu di look ahead distance di mana pengemudi akan menyalip dalam penglihatan 100 meter. Saya rubah 100 meter. Yang ke yang selanjutnya di average still distance saya rubah ke 0,6 sesuai dengan di jurnal. Di sini sama 0,6. Untuk multiple part of safety distance di sini saya ganti satu. Untuk yang lainnya terus jangan dirubah, sesuaikan saja. Ini itu saja yang saya rubah dengan nama perilaku. Oke. Nah, setelah itu masuk di base data, link behavior. Nah, di sini tambahkan kasih nama. Ya, sini dirubah yang terbuat tadi. Setelah itu masukkan klik link di sini open solis. Nah, di sini ubah semuanya menjadi perilaku pengemudi. Setelah itu coba sekarang. Nah, artinya akan dapatkan seperti ini. Tidak sama dengan defaultnya.
Untuk tutorial setting tutorial selesai itu. Baik, saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu pembuatan sinyal lalu lintas 3D, di mana di sini sudah di-setting terkait sinyal sinyal kontrolnya. Lalu di sini saya akan membuat 3D-nya dengan cara klik 3D traffic signal, lalu klik kanan add new traffic to. Setelah itu sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat yang simpel saja. Ini klik. Dan jangan lupa untuk truk sinyal grupnya sesuaikan dengan pendekat yang Anda ingin buat. Untuk dekat sini saya akan di sini menggunakan sinyal grup 1. Untuk desainnya bisa diganti-ganti, bisa ditambahkan palang seperti ini, tingginya bisa ditambahkan jadi 5 meter, sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Setelah itu, untuk palangnya bisa digeser ke atas. Nah, untuk merubah menjadi ke kanan, klik flipper. Nah, nah itu geser ininya pas. Setelah itu, jika ini terlalu panjang, bisa disesuaikan. Jadi dirubah 4 meter. Nah, tambahkan lagi di sini kabelnya. Nah, lalu digeser. Ini sama, masukkan ke satu, lalu ke tiga. Nah, untuk yang bulat ini yang arah sinyalnya, itu kita ubah arahnya, arah menghadap seperti ini. Lalu sesuaikan caranya. Jadi seperti ini. Ini untuk sambungannya, sesuaikan juga. Bila kita melihat readingnya, ini seperti ini. Nah, jika masih kurang pas, bisa sesuaikan lagi. Ini buat ujung sini, seperti ini. Itu untuk apil. Selanjutnya yaitu untuk zebra cross. Kita buat terlebih dahulu linknya. Kontrol, klik kanan. Setelah itu, di sini tidak bisa lebar-lebar, cukup 2 saja untuk barnya. Nah, itu letakkan di link yang kita akan buat zebra cross. Setelah itu, klik pavement marking, klik kanan, edit pavement marking. Nah, di sini ada banyak arrow, diamond line, seperti ini, you round us, dan seterusnya. Di sini saya akan buat zebra cross dulu, lalu klik OK, lalu untuk ukurannya sesuaikan. Nah, sudah dilihat 3D-nya seperti ini. Dan untuk marka jalan, petunjuk, sama, klik kanan, edit pavement marking. Nah, di mana ini mungkin lajur sini dibuat untuk lurus dan belok kiri, jadi sikan kiri. Nah, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Jadinya seperti ini.
Mungkin seperti itu untuk tutorial 3D. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu parking on street. Di mana parking on street ini menggunakan jalan sebagai eh, lahan parkirnya. Yaitu caranya split link terlebih dahulu, split link view. Nah, di sini parkir kemungkinan berada 100 sampai 150 meter dari dari simpang agar tidak terjadi kemacetan. Mungkin saya bukan akan 150. Nah, di sini telah ada split parking. Di sini saya menggunakan sekitar 200 meter jalan untuk lahannya. Nah, untuk split seperti ini. Setelah itu add lane left. Nah, di mana tuh lane left-nya ini gunakan sebagai parking. Nah, itu kita hubungkan. Klik terlebih dahulu. Vektor seperti ini. Oke, sama. Oke. Setelah itu masuk di perintah parking lot, di mana eh, add new parking lot. Masukkan di sini part untuk parking space-nya. Sini untuk panjangnya mungkin saya gunakan 30 dan satuan ruang parkirnya menggunakan 3. Jadi mungkin jadi satu ruang parkir untuk 10 mobil. Ini forward forward. Itu klik B. Nah, setelah itu sesuaikan. Setelah membuat parking card, eh, setelah itu buat routing, gimana masuk di vehicle routes, ini diganti menggunakan parking lot. Nah, setelah itu pastikan setelah masukkan vehicle road parking lotnya setelah eh, vehicle road status dari berbagai simpang. Setelah itu sambungkan ke sini. Nah, mana karena ini hanya parkir mobil, kita unchecklist all tab-nya dan vehicle class-nya kita masukkan. Oh, setelah itu parkir durasinya dan parkirnya sesuaikan. Itu kita coba. Nah, di sini sudah ada mobil parkir. Ini sudah bisa. Itu untuk parkir on street. Baik, untuk parkir off street, di mana parkir off street ini menggunakan lembar kerja lain yang telah diberikan oleh istri saya. Itu caranya. Ini kopas terlebih dahulu.
yaitu pas tekan di sini. Nah, setelah itu sesuaikan arahnya. Untuk agar yang lainnya tidak eh, perintah-perintah yang lain, sini kita kunci semua, agar tidak acak-acak pentingnya. Lalu sesuaikan arahnya dengan cara ALT, klik link terlebih dahulu, lalu ALT, nah, sesuaikan seperti ini. Nah, setelah itu di sini terdapat vehicle input, kita buang. Nah, nah itu buat konektornya, saudara. Hmm, itu masuk di vector roots, kita pindahkan bawaan vector roots, nah, ke sini, yes, itu sama juga, yes, ada, yes. Nah, di sini menggunakan vector class dengan satu, kita rubah, bukan call, itu, kemudian kita play. Nah, ini mau ada yang mau parkir. Untuk biasanya untuk parkir off street terdapat bayar karcis ataupun ambil karcis. Kita buat di sini stop sign, menggunakan stop sign. Cara klik stop sign, klik kanan, klik stop sign. Ini boleh ambil karcis. Biasanya untuk ambil karcis itu waktunya sekitar sini, klik kanan add sekitar 1 detik, itu untuk yang di sini bayar karcis. Menggunakan sama seperti mungkin sini kita pakai 5 detik. Ini bayar karcis, oke. Untuk sebelum bayar karcis dan ambil karcis, mungkin kendaraan akan mengurangi kecepatannya. Mana caranya? Itu klik kanan, setting to speed, lalu sesuaikan. Ini juga klik to speed, sesuaikan. Lalu kita coba. Nah, di sini memperlambat kecepatan kendaraannya. Lalu
Ini kuat. Nah, dia juga akan berhenti di sini untuk burger cheese sekitar 5 detik. Nah, kemudian mungkin seperti itu tutorial untuk parkir off street. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan tutorial aplikasi Visim, di mana langkah selanjutnya yaitu pembuatan rute angkutan umum dengan cara klik Cityland Sport, Public Transport Line, lalu pilih jalan yang akan buat rute angkutan umum, misal di sini, ke kanan ini public transport, lalu klik kiri, tulis datanya, tiba ke misal bus gandeng, beri nama dulu, bus gandeng. Lalu kecepatannya kita gunakan yang telah kita buat, itu untuk departure time-nya, klik kanan, generate start time, waktu mulai, begini waktu mulai di 30 detik, berarti ini waktu keluarnya setiap berapa detik dia keluar, misalnya 50, dan waktu perayaan di 500, untuk okupasinya mungkin 20. Lalu klik OK. Setelah itu untuk membuat rute yang lainnya sama caranya, pilih link yang akan dibuat, misal di sini klik kanan, ketik transport line, itu pilih ujungnya, misal di sini, mungkin di sini bus dan battle tab-nya sesuaikan kecepatannya, departure time-nya mungkin ini lebih banyak dan okupasinya lebih sedikit. Oke. Nah, selanjutnya yaitu membuat halte. Caranya klik public transport stop, lalu klik kanan, itu public transport stop, bus data. Di sini panjangnya kita buat 20 karena bus gandeng itu panjangnya 17 meter. Di sini ini jarak dari simpang kita buat 250. Klik OK. Karena halte tidak membebani jalan, kita jorokkan ke samping sini dengan cara klik kanan, add live by stop. Nah, seperti ini. Setelah itu, agar rute agar bus bisa berhenti di halte ini, cara PT tulis, udah. Lalu pilih rutenya, misal ini, kontrol, lalu klik kanan, lalu geser. Seperti ini. Untuk yang dua juga, kontrol, klik kanan, lalu geser. Oke. Setelah itu, buat waiting area, di mana caranya yaitu PT oh, kan, ini di kanan, pilih add platform edge. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita buat areanya, pilih area, lalu klik kanan, add new area. Oke.
Nah, itu sesuaikan. Nah, itu membangun rute pejalan kaki. Gimana caranya? Yakni, dan saya rapikan dulu terkait area ini. Untuk area di sini yaitu untuk kemana penuh pejalan kaki itu akan pergi. Setelah itu untuk rute pedestrian pejalan kaki dengan cara pedestrian route, lalu klik kanan, yaitu pedestrian destination. Oh, benar. Tambahkan area lagi di sini. Ini. Lalu pilihan root, klik kanan, baiknya. Lalu sesuaikan. Setelah itu kita copy areanya untuk membuat rute pejalan kaki asal. Jadi eh, kita membuat pejalan kaki menuju ke halte, yakni dengan cara buat terlebih dahulu lajurnya, lalu klik dua kali pada area. Nah, sini kita buat terlebih dahulu areanya dengan cara Ctrl A agar tidak membuat waiting area. Lakukan saja ukurannya. Setelah sudah, area ini kita rubah menjadi shift-nya menjadi waiting area dengan boarding location uniform. Backlist, yaitu oke. Setelah itu kita buat rutenya juga sama.
untuk memunculkan untuk input pedestriannya dengan cara klik pedestrian di kanan, pedestrian. Volumenya sesuaikan 200. Setelah itu buat penumpang untuk memasuki bus yang akan dipilih, klik PT Line Stop dengan cara nah, itu relatif flow-nya sesuaikan misal 30 waktunya. Terus di sini waktu terakhirnya 500. Ini misal gandeng ini tidak checklist lalu klik OK. Seperti itu. Lalu kita simulasikan. Mungkin pedestrian ya, kita percepat. Baik, setelah tadi mensimulasikan, kita bisa membuat video presentasi aplikasi Visim, yakni dengan cara di presentation. Nah, ini ada dua jenis video, ada 3D anti-aliasing dan juga Anifile, di mana 3D anti-aliasing ini hanya bisa dilihat oleh Visim Viewer dan ukuran filenya kecil, sedangkan animation with Anifile ini ukurannya besar tapi bisa diputar di aplikasi pemutar video. Jadi kita buat ini saja Anifile. Setelah itu pilih kamera, pilih angle yang mau kita pakai. Aktifkan terlebih dahulu backgroundnya. Nah, seperti ini. Mungkin sama seperti ini. Angle pertama, kamera, add, add. Setelah itu, mungkin kamera 2 di sini kita bisa melihat pergerakan parkir on-street dan off-streetnya. Add. Setelah itu, kita bisa melihat di sini eh, public transportnya. Add. Setelah itu, kita melihat persimpangan di sini. Setelah semua selesai, klik storyboard. Setelah itu, tambahkan kasih nama, presentasi, lalu simpan file name sini. Nah, setelah itu di kolom kanan, klik add. Nah, ini kamera 1 posisinya, startnya ini di detik berapa, misal detik 10, mulainya, dwelling time-nya itu misal
berapa 15 detik. Transition type-nya smooth, klik OK. Untuk kamera yang kedua mungkin 12 detik. Kamera ketiga mungkin 10 detik. Kamera 4 15 detik. Sampai dengan kamera terakhir yaitu kamera kelima, misal 40 detik. Lalu presentation, record video, lalu simulasikan. Pada kamera satu jadi 15 detik. Nanti setelah 15 detik akan pindah ke angle selanjutnya. Nah, seperti itu. Nanti akan berlaku di angle-angle berikutnya. Cukup untuk presentasi, untuk pembuatan video presentasi. Baik, masuk di tutorial yang terakhir yaitu tentang validasi dan kalibrasi, di mana di langkah-langkah ini kita dapat mengetahui hasil yang kita perlukan, yaitu tentang waktu kendaraan, travel time, yaitu travel time vehicle. Yang kedua ada data collection point, di mana itu volume. Yang ketiga ada quick counter tentang panjang antrian. Yang keempat tentang nodes. Yang pertama yaitu tentang vehicle travel time. Aktifkan terminal yaitu aktifkan terlebih dahulu vehicle travel time. Setelah itu pilih rute angkutannya seperti di sini, lalu klik kanan, add new vehicle travel time. Setelah itu taruh di ujung rute, saya push gathering. Oke. Yang kedua, sini saya push down. Nah, setelah itu masuk di evaluation, configuration, pilih yang vehicle travel time, di mana to time-nya itu karena kita menggunakan aplikasi vSim Student, versi student, jadi kita memakai 600. Dan untuk interval ini menit ke, di detik ke berapa data diambil. Dan karena kita mengambil satu data, yaitu kita tulis di 600 tentang vehicle travel time. Setelah itu untuk vehicle kelasnya pilih bus dengan bus gandeng. Lalu klik OK. Setelah itu masuk di data collection point, volume, yaitu masukkan di sama di ruas-ruas jalan kanan. Caranya klik kanan, add new data collection point. Nah, ini ada di
Data collection point ini diperlacur, jadi kita kopikan semua. Hmm. Ini lakukan di semua ruas jalan yang masuk di simpang. Cara kopasnya yaitu tekan kontrol lalu geser data collection point-nya. Setelah selesai semuanya, masuk di evaluation, measurement, data collection, measurement. Di sini untuk menjadikan grup di kanan yaitu generate algorithm. Nah, seperti ini. Setelah selesai, masuk di evaluation, configuration, di mana untuk data collection-nya dicentang. Lalu di sini masukkan power, sepeda motor, dan kesedangnya, yaitu liquidity. Setelah itu masuk untuk, oh ya, untuk tool time-nya sama dengan vehicle travel time 600 PT. Setelah itu masuk di counter panjang material. Caranya yaitu kita di sini menghitung panjang antrian yang ditimbulkan oleh kereta api yang melintas. Kita pasang di sini dengan cara klik kanan, lihatnya quick counter seperti ini. Letakkan di sebelum perlintasan kereta, di jalan yang terkena perlintasan kereta. Setelah itu sama evaluation configuration, aktifkan quick counternya, lalu klik OK. Setelah itu bisa kita lihat hasilnya di untuk quick counter masuk di simulasi terlebih dahulu, lalu parameter. Di sini kita melakukan 600, dan di sini sama status periode, semuanya sama. Nah, ini untuk pilih core-nya yang lebih besar. Klik OK. Setelah itu masuk. Ya, jika kita mau lihat hasilnya, masuk di result list, vehicle travel time result. Nah, sini yang kita butuhkan hanya bus tunggal dan bus gandeng, jadi yang lainnya kita eliminasi. Setelah itu ditulis
Kita collection result sama di sini sederhanakan saja di okupansi. Pilih yang sekiranya tidak kalian butuhkan dengan cara pilih lalu klik ini. Jika semuanya dibutuhkan, biarkan saja. Lalu untuk quick counter sama quick counter, quick result. Setelah itu jalankan simulasinya. Nah, nantinya akan keluar di sini. Ini filenya. Untuk data yang diperoleh harus simulasinya sampai selesai. Mungkin kita terlebih dahulu, kita lanjutkan di notes. Kita aktifkan notes. Nah, itu add new note dan ada nama simpan 4. Oke. Nah, misalkan putar klik file T, lepaskan di sini. Setelah itu evaluation configuration untuk notes kita uncheck list memang notes di sini sama untuk fitur pasnya klik OK. Itu kita jalankan. Untuk mengetahui berapa panjang antriannya, kita bisa lihat di sini, full visual. Ini rasio berbelok, dan ini untuk panjang antriannya nantinya ditimbulkan. Oh, bentar. Untuk yang notes-nya belum di shortlist seperti ini. Nah, ini untuk hmm, data yang diperoleh. Untuk person mungkin kita tidak dibutuhkan, bisa dihapus di sini. Jadi ini data yang diperoleh, volume, stop delay, semuanya tercantum di sini. Dan ini untuk emisi karbonnya dan lain-lainnya, semuanya lengkap di sini. Kita percepat.
Bisa kita stop. Nah, di sini akan timbul. Nah, ini panjang antrian lokasi Simang ini 110 meter, ini 60 meter, 155 meter, dan ini 200 meter. Dan ini untuk rasio berbeloknya, sudah tercantum. Mungkin sekian tutorial pemodelan transportasi menggunakan aplikasi VSIM. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.